Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini membahas tentang wacana bahasa Indonesia pertemuan kelima. Seorang guru tidak hanya dituntut mengetahui bahasa yang baik dan benar, melainkan juga dituntut dapat menggunakan bahasa yang santun. Wacana dalam ilmu linguistik merupakan unit yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal, yaitu kohesi dan koherensi. Wacana juga dapat dikatakan sebagai konsep, gagasan, pikiran yang lengkap atau ide utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dan pendengar. Jadi, pengertian wacana adalah kalimat-kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh serta mempunyai konsep. Perhatikan dua contoh berikut. Contoh 1. Panen yang terjadi saat musim hujan mengakibatkan kualitas gabah petani buruk, sehingga harganya menjadi turun. Pemerintah harus melihat hal itu sebagai situasi yang dihadapi petani saat ini. Pemerintah harus membeli gabah hasil panen petani meski dengan risiko merugi. Pemerintah tidak dapat berkelit dengan menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi petani untuk menanam padi. Namun, dalam konteks swasembada beras, pilihan menanam padi merupakan program ketahanan pangan pemerintah. Karena itu, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Diambil dari Kompas 12 Maret 2009. Contoh 2. Setiap minggu pagi, Karno selalu membersihkan kuda peliharaannya. Di pasar tradisional dapat kita jumpai kuda sebagai alat transportasi. Kuda di pacuan kuda sangat kuat dan bagus. Sebagian orang menganggap sate kuda dapat meningkatkan stamina tubuh. Dari dua contoh tersebut, manakah contoh yang termasuk wacana? Berikut penjelasan dari contoh 1. Contoh 1 merupakan wacana karena kalimat satu dengan kalimat lain memiliki keterkaitan. Dilihat dari adanya pengulangan kata pemerintah. Kata pemerintah tidak hanya sekadar mengulang, tetapi difungsikan untuk mengaitkan informasi yang ada pada kalimat pertama dan kalimat berikutnya. Sedangkan contoh 2 bukan merupakan wacana, karena dalam teks tersebut belum jelas informasi apa yang ingin disampaikan. Kalimat-kalimat tersebut seakan-akan berkaitan dengan adanya pengulangan kata kuda. Namun, kuda yang dibicarakan tersebut merupakan kuda yang berbeda, yaitu kuda peliharaan, kuda sebagai alat transportasi, kuda di pacuan kuda, dan sate kuda. Dalam berkomunikasi, ada unsur-unsur yang terlibat, yaitu penutur, konteks, kontak, pesan, kode, dan petutur. Keterkaitan antar unsur dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari penutur atau emotif, lalu ada konteks atau referensial. Di dalam konteks terdapat pesan atau puitik, ada kontak atau fatik,
dan kode atau metalingual, sehingga dapat tercapai atau dipahami oleh petutur atau konatif. Adapun yang dimaksud dari penutur atau emotif adalah orang yang berbicara atau menyampaikan sesuatu dengan menggambarkan keadaan psikologinya. Konteks atau referensial adalah topik yang dibicarakan dan berkaitan dengan keadaan serta situasi. Pesan atau puitik adalah hal-hal penting yang terdapat dalam penyampaian penutur. Kontak atau fatik adalah pembicaraan yang dilakukan hanya untuk mendekatkan diri antara penutur dan petutur. Dalam pembicaraan ini, penutur tidak berharap ada pembicaraan lebih lanjut. Artinya, apabila petutur tidak menanggapi pernyataan penutur dengan sebuah pernyataan, maka penutur tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan apabila petutur menanggapi pernyataan penutur dengan sebuah pernyataan, maka penutur juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Petutur atau fatik adalah orang yang menerima pesan atau pendengar sehingga penerima mengerti apa yang disampaikan oleh penutur. Perhatikan contoh berikut. Pagi ini saya datang terburu-buru karena belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Adapun penjelasan berdasarkan unsur yang terlibat dalam komunikasi, yaitu ada penutur, orang yang mengatakan kalimat di atas. Konteks, hal yang dibicarakan tentang keadaan diri penutur yang belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Pesan, penutur memberitahukan bahwa dia belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kontak, penutur hanya sekadar memberitahukan kepada petutur bahwa penutur belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Kode, dalam kalimat tersebut terdapat kode, yaitu ada kata terburu-buru dan belum mengerjakan PR bahasa Indonesia. Terakhir, petutur. Kalimat itu ditujukan kepada petutur sehingga petutur mengetahui apa yang dimaksud oleh penutur. Syarat wacana. Syarat utama wacana ada dua, yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan yang ditandai oleh penanda lahir, yakni penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan pernyataan sebelumnya. Sedangkan koherensi adalah hubungan semantis antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposisi yang lain atau makna satu dengan makna yang lain. Dalam wacana, jika suatu wacana tersebut dinyatakan kohesi, maka sudah pasti wacana tersebut koherensi. Namun, apabila wacana tersebut dinyatakan koherensi, maka belum dapat dipastikan bahwa wacana tersebut kohesi. Perhatikan 3 contoh
teks ini. Teks 1 dan teks 2 merupakan wacana karena terdapat kohesi dan koherensi. Teks 1 dinyatakan kohesi karena ada penanda lahir, yaitu kata multifinance di beberapa kalimat, dan koherensi yaitu ada hubungan makna antara kalimat satu dengan makna di kalimat lainnya. Pada contoh 2 juga dinyatakan kohesi karena ada penanda lahir yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan pernyataan sebelumnya, yaitu pada kata ani dan kata dia. Kata dia pada teks dialog tersebut menunjukkan bahwa dia yang dimaksud adalah ani. Koherensinya jelas pada teks 2. Ada hubungan yang serasi antara proposisi yang lain. Sedangkan teks 3 belum dapat dikatakan wacana karena teks tersebut tidak kohesi walaupun dapat dikatakan koherensi. Mengapa teks 3 dikatakan koherensi? Alasannya karena setiap kalimat memiliki hubungan makna, yaitu kalimat pertama menyebutkan apel berwarna merah. Kalimat kedua, apel mengandung vitamin. Kalimat 3, vitamin A dibutuhkan mata. Kalimat 4, penyakit mata di Indonesia. Kalimat 5, Indonesia memiliki 2 musim. Kalimat 6, musim di Indonesia. Sedangkan kohesinya tidak ada penanda lahir yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya, atau dapat dikatakan teks tersebut dalam setiap kalimatnya mengandung ide pokok yang masing-masing kalimat dapat ditambahkan dengan kalimat penjelas. Inilah materi mengenai wacana bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.